Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Bapak Ibu ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hingga sepindah boten kata lumpen semoga kita tansah ngunjakaken raos puji dara syukur kita dumateng ngarsanipun Allah ingkang tansah peparing nikmat lan kanugrahan. Wonten ing dalu menika kita saged ngrawuhi, kita saged makempal manunggal wonten ing salah setunggalipun griyanipun Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami kita nyinaoni agaminipun Allah taala. Kita maos ayat-ayat sucinipun lan ugi kita nyinaoni sabda-sabda tama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah taala tansah paring ilmu ingkang manfaat lan ugi Allah paring kegiatan dumateng kita sedaya agem nindakaken ilmu menika dados amal saleh ingkang dipun tampi dening Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bilih sejatosipun dosa menika sumber saking sedaya malapetaka. Dosa tumindak dosa menika estu dados sumber, dados penyebab dumuginipun bebendu malapetaka wonten ing alam donya dumugi wonten ing akhirat. Dados sumber bebendu, sumber malapetaka, sumber bencana menika napa? Tumindak dosa para manungsa. Kita sedaya. Allah taala paring dawuh, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Lan musibah apa wae bencana malapetaka napa kemawon kang menimpa sliramu mongko disebabake marang tumindak tanganmu dhewe. Wa ya'fu an katsir lan Allah iku paring pangapura marang dosa-dosa kang akeh sing mbok lakoni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala jelasaken bilih sebab musibah menika dumugi, bebendu bencana menika dumugi wonten ing diri kita utawi wonten ing masyarakat kita, wonten ing kampung kita, sebabipun boten sanes nggih menika ulah tumindak kita piyambak. Nggih, perbuatan kita piyambak boten sanes. Wa ya'fu an katsir lan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Kalau seandainya Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kita, pasti sudah habis. Pasti sudah binasa, hancur semuanya.
Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Kebajikan apapun yang kamu peroleh, nggih kesainan napa kemawon ingkang kita nggih menika gadahi menika faminallah, pramila sedayanipun saking ngarsanipun Allah. Sedaya kesainan arupi nikmat kanugrahan, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat wedal, nikmat keluarga, nikmat putra wayah, nikmat saged ngaji atas mekaten, saged tindak salat jamaah. Sedaya kesainan menika estu saking ngarsanipun Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan keburukan apapun yang menimpamu maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Keburukan, keawonan, musibah, kacilakan, malapetaka ingkang menimpa kita menika sebabipun kesalahan kita kiandan. Wa ma arsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu hai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketahuilah bahwa karena dosa pulalah, karena dosa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Ingkang ndadosaken Kanjeng Nabi Adam menika dipun keluarkan, diturunkan ke bumi ini, dikeluarkan dari surga sebabipun dosa. Semanten ugi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menawi kita pikantuk musibah, pikantuk nggih menika malapetaka, boten sanes sebabipun ugi dosa lan kesalahan kita. Nggih. Pramila menawi Nabi Adam kalau wau, jika saja Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan perbuatan dosa, maka tentu Nabi Adam tidak akan keluar dari surga. Jika saja Nabi Adam alaihissalam tidak berbuat dosa, maka tentu beliau tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dengan hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa dan mereka dikeluarkan dari surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula karena dosalah yang menyebabkan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Kita mboten saged mlebet swarga menika ugi gara-gara dosa. Nggih, sebabipun dosa. Seorang tidak akan bisa masuk surga kecuali dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kita saged mlebet wonten ing swarga menawi dosa-dosa kita menika sampun resik, sampun dipun resiki dening Allah Ta'ala langkung rumiyin, sehingga menawi dipun timbang sedaya amalan kita, amalan-amalan kesainan lan ugi amalan-amalan ingkang awon, pramila amalan buruknya atau dosanya, amalan dosanya tadi jauh lebih banyak daripada kebaikannya,
Ketika dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita, tentu tidak akan masuk ke dalam apa? Tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau dosa kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita, jadi keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka kita tidak akan masuk surga. Sebaliknya, kalau kebaikan kita, amal soleh kita yang lebih berat, lebih banyak daripada dosa kita, maka kita akan bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Allah taala berfirman, "Wa amma man khaffat mawazinu." Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya lebih ringan, jomplang ya. Jadi dosanya lebih berat, kebaikannya ringan. Salate, asal-asalan posone juga, tidak pernah ngaji, tidak pernah zikir. Dosanya yang lebih banyak, keawonan-keawonanipun langkung kathah, kesalahan-kesalahannya lebih banyak, sementara amal kebaikannya lebih sedikit. Maka wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Lajeng Allah ngendika wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Napa to janjane neraka hawiyah niku? Narun hamiyah. Nggih menika neraka hawiyah niku api geni ingkang sangat panas gegirisi. Niku neraka hawiyah, api yang sangat panas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah balasan bagi orang yang lebih banyak dosanya dan amalan kebaikannya lebih sedikit, lebih ringan. Maka tempat kembalinya di neraka hawiyah. Seorang muslim yang bertauhid, piantun muslim ingkang bertauhid nyawijekaken Allah ing dalam pangibadahan. Ngibadahipun nggih namung dumateng Allah, salatipun dumateng Allah, donganipun nggih namung nyuwun dumateng Allah, boten nyuwun dumateng sanesipun Allah, boten ndedonga dumateng wit-witan, boten ndedonga dumateng setan, boten ndedonga dumateng kuburan, boten ndedonga dumateng Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, lan sak piturutipun. Menika tiyang ingkang bertauhid, sedaya ibadahipun namung kagem Allah. Tiyang muslim ingkang bertauhid ananging nindakaken dosa. Ya, enten niki. Wong Islam piyambakipun bertauhid, boten tumindak syirik. Nggih, boten nyembah kuburan, boten ndonga dumateng kuburan. Nggih, salatipun nggih ikhlas karena Allah. Nggih. Pramila tiyang ingkang bertauhid ingkang nindakaken dosa, nggih, pramila kelak dia akan masuk surga. Kiyambakipun samangke wonten akhirat badhe lumebet wonten ing swarga selama tidak melakukan kesyirikan atau kekafiran. Syaratipun kiyambakipun menika boten tumindak syirik lan boten tumindak kekafiran. Terus dia ingkang bertauhid senajan kiyambakipun tumindak dosa,
nggih nate nindakaken salah setunggilipun nggih menika amalan molimo menawi nate tumindak zina misalnya utawi nate pernah minum minuman keras minum ciu nate atau pernah mencuri nate kiambaipun nyolong barange wong liya ananging kiambaipun bertauhid kiambaipun namung ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala pramila samangke wonten ing akhirat kiambaipun bakal mlebu swarga selami kiambaipun boten tumindak syirik lan boten tumindak kekafiran. Akan tetapi tentu dia harus mampir dulu di neraka jahanam. Kiambaipun kedah mampir rumiyin wonten ing neraka jahanam naudzubillah. Sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk membersihkan dosa-dosanya terlebih dahulu. Boten ngertos ping pinten taun. Menawi Allah ngersakaken kiambaipun boten dipun apunten dosanipun. Molimo niki wau. Kiambaipun bertauhid. Ananging nate nindakaken molimo. Menawi Allah ngersakaken kiambake boten dipun apunten dening Allah taala dosa molimone lajeng kiambake dilebokke dhisik ten neraka. Dikumbah riyen. Dicuci dulu di neraka sampai bersih. Tidak tahu berapa lamanya dia di neraka. Menawi dosa-dosanipun sampun resik, pramila nembe kiambaipun dientasaken, diangkat saking neraka, lajeng dipun lebetaken wonten ing swarga. Menika tiyang ingkang gadhahi iman lan tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi ketika surga tidak dimasuki oleh seorang yang masih memiliki dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, pramila penting wigati dumateng kita sedaya di menika kita mengenal, kita nyinaoni amalan-amalan napa kemawon, perkawis-perkawis napa kemawon ingkang saged menggugurkan dosa-dosa kita. Nggih. Ingkang saged ngguguraken dosa-dosa kita niku napa kemawon. Sehingga kita samangke kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala ing dalam dosa-dosa kita sampun berguguran. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah bersih. Sudah kita bersihkan dulu di dunia ini. Jangan sampai kita menunggu dibersihkan dulu dosa-dosa kita di neraka nanti. Kalau kita bisa membersihkan dosa-dosa kita di dunia ini, kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita bersihkan dulu di dunia ini dosa-dosa kita yang sangat banyak ini? Pramila menika pentingipun kita mangertosi napa kemawon amalan-amalan ingkang saged ngguguraken, ingkang saged menghapuskan dosa-dosa yang terlanjur kita kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang bisa menggugurkan dosa kita, sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan ingkang sampun pengker nggih menika bertauhid. Kula mboten badhe ngambali malih pembahasanipun bertauhid dumateng Allah taala. Intinipun kita nyembah namung dumateng Allah. Kados dene kita salat menika karena Allah, kita siyam karena Allah, kita ugi ndonga namung dumateng Allah. Nggih, pramila kita wong Islam boten pareng ndedonga nyuwun dumateng srengenge. Ndedonga nyuwun dumateng Nyi Roro Kidul. Ndedonga nyuwun dumateng Penunggu Merapi, Nyi Roro Lor niku. Nggih. Ndedonga nyuwun dumateng kuburan keramat, Penunggu Wit-witan. Nggih.
boten wonten ingkang ngreksa lan bau reksa alam semesta menika kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Pemilik lautan Allah, yang mengatur lautan Allah, yang mengatur gunung Allah, yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah ngersakaken tsunami nggih tsunami, menawi Allah ngersakaken gunung mlejos ya mlejos. Nggih, boten wonten ingkang saged mengatur alam semesta kejawi namung Allah. Allah ingkang sampun nyipta sedaya makhlukipun. Nyipta segara, nyipta gunung, nyipta menungso lan jin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingkang hak dipun ibadahi. Satu-satunya pangeran, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah hanya Allah. Maka kita nggak boleh menyembah pada selain Allah. Menawi kita menyembah dumateng sanesipun Allah, menika ingkang dipun wastani syirik. Nah, tauhid niki lawanipun syirik. Menawi kita bertauhid berarti nyembahipun namung dumateng Allah tok. Nggih, boten dumateng sanesipun. Dan tauhid inilah yang menjadi penggugur dosa kita yang paling utama. Ingkang sampun kula aturaken wonten ing menika kesempatan ingkang sampun berlalu. Tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lajeng Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sebab yang bisa menggugurkan dosa kita adalah taubat. Mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin bisa menggugurkan dosa. Senajan dosane pinter. Taubat dumateng Allah taala menika saged menggugurkan dosa-dosa kita. Allah taala sampun paring dawuh wonten ing surah Az-Zumar ayat kaping 53. Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah taala berfirman, "Qul ya ibadi," katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai dosa. Terus kita sing tumindak dosa, sesungguhnya kita sedang melampaui batas. Asrafu ala anfusihim, kita yang sedang melampaui batas ini dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku, masih dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Kemudian Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan, molimo wis pernah, syirik ya wis pernah, kafir ya wis pernah. Ini speaker dalam atau luar? Dalam ya, aman insyaallah. Ya. Dulu pernah kita melakukan kekafiran barangkali, molimo ya wis pernah. Namun Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Terus sedanten dosa menika dipun apunten dening Allah taala menawi kita kersa mertobat. Menawi kita kersa nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Terus mboten sah napa wedi, mboten sah khawatir. Menawi kita pun menika ngraos kathah sanget dosane, kita tasih gadhahi kesempatan mertobat, istighfar, nyuwun pangapura dumateng Allah taala, pramila Allah Subhanahu wa taala badhe paring pangapura.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, pramila monggo kita kathah-kathahaken anggen kita mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala karena kita memang banyak dosanya. Tidak mungkin bagi seorang menjalani kehidupannya tanpa dosa, tidak ada. Mboten wonten tiyang sing bebas dari dosa. Enggak ada yang maksum. Pasti seorang pernah terjerumus di dalam perbuatan dosa. Pasti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maksudipun napa sabda Kanjeng Nabi niki? Beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maksudipun pilih. Bagaimanapun seorang beristiqomah, bagaimanapun kita berusaha untuk beristiqomah, pasti tidak akan mampu dan tidak akan tetap di atas keistiqomahan itu. Dan dia tetap akan melakukan dosa. Pasti dia akan suatu saat tergelincir di dalam dosa. Bagaimanapun seorang berusaha untuk bersikap lurus istiqomah ini, ketahuilah bahwa sungguhnya dirinya bukan malaikat. Kita menika sanes malaikat. Kita bukan nabi yang maksum dari kesalahan. Sehingga pasti kita akan melakukan dosa. Adapun banyak atau sedikitnya tergantung masing-masing orang. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, fitnah ini godaan, ujian, cobaan, yang penuh dengan kekacauan. Siapakah di antara kita yang selamat dari dosa? Tidak ada. Dosa penglihatan, dosa mata, dosa pendengaran, apa yang didengar dari telinga, dosa lisan, apa yang diucapkan, dosa tulisan, apa yang ditulis di dalam sosial medianya, semuanya sangat mudah untuk kita melakukan dosa-dosa itu. Baik rahimani wa rahimakumullah, maka bisa saja setiap hari kita melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya sesungguhnya jika ada seorang pemuda yang bisa selamat dari dosa pandangan, maka inilah wali Allah. Zaman sekarang kalau ada pemuda yang bisa selamat dari dosa mata, dosa melihat yang haram, dosa pandangan, maka sesungguhnya inilah wali Allah. Wali Allah yang sebenarnya adalah seorang yang dia bertakwa kepada Allah dan beriman. Di antaranya bisa selamat dari dosa pandangan. Nah, kalau ada pemuda zaman sekarang yang bisa selamat dari dosa pandangan, sungguh dia adalah wali Allah di antara wali-walinya. Karena di zaman ini seorang sangat susah untuk terhindar dari dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, Kanjeng Nabi ngendika, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepadanya sehari
tidak kurang dari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi menika menawi istighfar lan bertobat menika ngantos cacahipun ping 100. Nggih, menika Kanjeng Nabi nggih. Anggenipun mertobat lan istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih menika cacahipun menawi dipun netang boten kirang saking 100 saben dintenipun. Menika Kanjeng Nabi yang sudah dijamin surga, yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau Kanjeng Nabi, ya. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang tidak ada jaminan untuk bisa masuk surga. Ya, kita mau masuk surga atau tidak, kita nggak tahu. Kita diampuni dosanya atau tidak, kita juga belum tahu. Maka tentu kita lebih pantas, lebih layak dan lebih utama untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya seorang berhusnudzon kepada Allah. Setelah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka berikutnya hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah taala bahwa pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini husnudzon kita kepada Allah. Jangan suudzon. Setelah kita beristighfar dan bertaubat, maka kita husnudzon, berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadisnya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ana inda dhanni abdi bi. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku itu tergantung pada prasangkanya hambaku. Kalau hambaku berprasangka kepadaku dengan persangkaan yang baik, maka kebaikan untuknya. Namun sebaliknya, kalau hambaku berprasangka dengan prasangka yang buruk, maka juga keburukan yang akan dia dapatkan. Maka hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk banyak bertaubat. Ya, orang yang paling berbahagia ini adalah orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia dia diberikan taufik niku pitedah saking ngarsanipun Allah, atau petunjuk hidayah. Hidayah itu ada dua jenis. Hidayatul irsyad wal bayan niki sinten kemawon saged maringaken. Kados dene kula niki, kula nembe paring pitedah arupi bimbingan penjelasan napa kemawon amalan-amalan ingkang saged busak dosa. Niki kalebet hidayah, akan tapi hidayah ingkang sifatipun irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Sedanten kemawon, sedanten tiyang saged paring hidayah irsyad lan bayan menika. Nah, hidayah ingkang kaping kalih inggih menika hidayatut taufik. Nggih, pitedah inggih menika taufik. Taufik menika boten wonten ingkang saged paringaken dumateng setunggalipun tiyang kejawi namung Allah. Nggih.
tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik ini kecuali Allah. Seorang bisa melakukan yaitu sholat, ya, ini semata-mata murni taufik dari Allah. Seorang bisa hadir di pengajian, bahkan rutin istiqomah, ini juga karena taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Seorang mau untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, ini juga merupakan taufik darinya. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Dia mentaubati, dia meminta ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga bisa jadi seorang melakukan begitu banyak dosa, akan tetapi semua dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah karena dia sudah bertaubat. Bisa jadi orang itu dosanya setumpuk gunung atau bahkan sebesar bumi, akan tetapi dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk beristighfar dan bertaubat, sehingga diampunilah ya dosa-dosa tersebut. Lihat kisah para penyihir Fir'aun. Ya, zaman rumiyin Fir'aun itu gadai tukang sihir. Ya, tukang sihir sekti Mandraguna. Ya. Tukang sihir Fir'aun ini mereka berprofesi sebagai penyihir dan melakukan kesyirikan selama bertahun-tahun lamanya. Jenenge tukang sihir niku identik setiap hari kerjaannya melakukan mereka kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Karena sihir itu tidak akan bisa berpengaruh tanpa dibangun di atas kesyirikan. Sihir itu tidak akan bisa berefek kalau tidak ada ritual-ritual kesyirikannya sampai sekarang. Maka tukang sihir zaman sekarang pun juga tidak terlepas dari perbuatan syiriknya. Nah, tukang sihir di zamannya Fir'aun, mereka memiliki tugas untuk menyihir yang setiap hari dia melakukan kesyirikan selama bertahun-tahun. Ketika mereka tukang sihir ini berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka kalah. Ya, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka berubah menjadi ular, seakan-akan terlihat menjadi ular. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu hai Musa, maka jadilah tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar dan menghabisi semua ular-ular milik tukang sihir tadi. Sehingga hasil dari duel antara tukang sihir dan Nabi Musa dimenangkan oleh Nabi Musa. Mereka kalah, ya, dan mereka pun menjadi sadar, bertaubat. Fa'ul qiyasaharatu sujada. Lalu para penyihir itu merunduk bersujud. Setelah mereka kalah dengan Nabi Musa, mereka merunduk bersujud. Qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Kemudian mereka mengatakan, kami sekarang beriman. Kami sekarang percaya kepada Tuhannya Harun, Nabi Harun dan Nabi Musa. Tapi rahimakumullah, maka ketika mereka telah beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka marahlah Fir'aun. Ya, Fir'aun jadi marah. Kok iso-isone tukang sihirku malik grimbyang, mlebu Islam, iman marang Tuhane Musa. Marah Fir'aun, marah. Kemudian Fir'aun membunuh semua penyihir-penyihir yang telah beriman tersebut. Sehingga karena keimanan mereka kepada Allah, walaupun hanya sebentar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga kepada mereka.
Mereka baru beriman beberapa saat. Kalau dibandingkan dengan kekafirannya, kesyirikannya, menjadi tukang sihir tadi, tidak ada apa-apanya. Mungkin beriman cuma beberapa hari saja, tapi dengan keimanannya ini, dengan taubatnya tadi yang tulus, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan surga bagi mereka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, keutamaan taubat. Keutamaan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menerima taubat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian bahwa orang yang bertaubat ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yang ingkang remen bertobat dumateng Allah menika piyambakipun dipun tresnani dening Allah Ta'ala. Wonten ing ayat nggih surah Al-Baqarah ayat kaping 222 Allah Ta'ala ngendika, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah menyukai tresno dumateng kawulanipun ingkang remen bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri, mensucikan dari kotoran-kotoran jasmani ataupun kotoran-kotoran rohaninya berupa dosa-dosa, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jiwanya, yang ada di dalam hatinya, dia bersihkan. Allah menyukai mereka. Bapak rahimakumullah, maka di antara nama Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwabu ingkang artosipun zat ingkang moho nampi tobat saking kawulanipun. At-Tawwab menika artosipun zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Pramila monggo sudah malih kita kadah-kadahaken anggenipun bertobat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah paring taufik dumateng kita sedaya, paring pitedah dumateng kita sedaya, sehingga kita saged ngamalaken setunggalipun amalan ingkang mulya menika, ingkang agung injih menika amalan mertobat dumateng Allah Ta'ala saking sedaya dosa lan maksiat ingkang sampun kebacut kita lampahi. Tugas kita kantun napa mertobat niki tugase. Wong wis kebacut ya pripun melih. Nggih. Dosa napa kemawon ingkang sampun kebacut sing pun kadung dipun tindakaken nggih, tugas kita, tugase awake dhewe karek mertobat ingkang saestu. Nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah Ta'ala nampi tobat kita sedaya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niku tumanipun. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan-amalan dari kami, terimalah ibadah-ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Tub alaina, wa tub alaina, terimalah panjenengan tampi tobat kawula. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha pengasih. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, sebidang kali monggo kita tingkataken lan kita jagi tobat kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing saben dintenipun. Makaten ingkang saged kawula aturaken wonten leresipun menika saking ngarsanipun Allah Ta'ala, wonten klentu lan lepatipun saking kawula pribadi kala nuwun agung pangsani
lan monggo pengajian pengawasan dan mereka kita bukasi kanthi donga kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.